Salam sejahtera dan shalom. Kembali bersama dengan saya Pendeta Sopakua dalam renungan singkat 100 hari berdoa. Dan tibalah kita di hari yang ke-59. Senang sekali kita boleh bertemu lagi bersama dengan umat-umat Tuhan yang ada di rumah dimanapun saja Anda berada. Biarlah kita punya waktu, kita asingkan untuk kembali mempelajari firman Tuhan lewat program 100 hari berdoa. Kita akan mulaikan renungan kita di saat ini. Mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami berbahagia Tuhan di saat ini karena Tuhan masih mengasihi kami, Tuhan masih menjaga kami, berikan kepada kami nafas hidup udara segar sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Di hari yang ke-59 dalam 100 hari berdoa ini, kembali kami dituntun Tuhan untuk mempelajari firman-Mu. Kami sangat membutuhkan kuasa-Mu Tuhan ketika kami akan mempelajari firman-Mu sehingga firman ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan kita di hari ke-59 ini adalah berduka cita telah dihibur. Ayat tema terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 4 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, ayat tema kita ini berbicara tentang khotbah Yesus yang kalau kita buka di dalam buku Matius pasal 5 sampai pasal 7, ini adalah sebuah urutan di mana Yesus menyampaikan pekabaran-pekabaran yang indah, yang menguatkan, yang menghibur setiap orang yang mendengarkan lewat khotbahnya di atas bukit. Dan dari sebagian besar khotbah, salah satunya adalah yang saya akan bawakan di saat ini di dalam Matius pasal 5 ayat keempat. Berduka cita telah dihibur. Berapa banyak di antara kita yang punya pengalaman berduka cita? Pastinya kita semua punya pengalaman berduka cita. Namun, apa sebenarnya penekanan kata berduka cita di dalam Matius pasal 4? Pasal 5 maksud saya, ayat 4, yang merupakan khotbah Yesus di atas bukit. Nah, dalam terjemahan Alkitab King James Version, kata berbahagia itu diterjemahkan blessed, diberkati. Diberkatilah orang yang berduka cita. Jadi sebenarnya apa arti kata berduka cita dalam penekanan Matius pasal 5? Ayat 4 ini, dalam terjemahan bahasa asli, bahasa Greka, itu diterjemahkan berkabung, berduka, berkabung. Sebuah kata yang secara umum menggambarkan perkabungan yang mendalam. Sebuah kata yang lebih umum itu berarti duka nestapa. Itulah penekanan terkait dengan kata berduka di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang keempat. Mengapa berduka cita? Ada dua penekanan sesuai dengan terjemahan dari Mrs. White di dalam Bible Commentary terkait dengan kata berduka cita di dalam Matius pasal 5 ayat 4 ini. Yang pertama, berduka cita yang ditekankan di sini adalah oleh karena kemiskinan rohani yang sangat mendalam. Berduka cita, berkabung oleh karena kemiskinan rohani yang sangat mendalam. Sebenarnya adalah rasa yang dalam akan kebutuhan rohani yang menuntun manusia untuk berkabung atas ketidaksempurnaan yang dilihat di dalam kehidupan kita sendiri. Jadi saudara-saudara, ketika kebutuhan rohani kita menurun,
maka dikatakan di sini ada rasa tidak aman, ada rasa duka, ada rasa berkabung oleh karena ketidaksempurnaan di dalam kehidupan kerohanian kita. Inilah yang disebut dengan kemiskinan rohani. Nah, dalam ayat ini Kristus merujuk kepada mereka yang dalam kemiskinan rohani atau dalam keberdosaan, namun rindu untuk mencapai sebuah standar, yaitu sebuah standar kehidupan yang sempurna. Karena Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga juga adalah sempurna. Nah, kata duka, kata berkabung ini adalah oleh karena kehidupan rohani kita yang tidak sempurna, miskin rohani. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar supaya kita bisa kaya di dalam hal kerohanian? Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam kerohanian? Bagaimana supaya kita tidak mengalami kemiskinan rohani atau ketidaksempurnaan? Atau bagaimana supaya kita bisa mencapai standar kesempurnaan itu? Kalau kita dekat dengan sumber rohani itu, maka secara otomatis kita akan bertumbuh di dalam kehidupan kerohanian kita. Kalau kita dekat dengan Yesus, kalau kita mau bersahabat dengan Yesus, setiap detik-detik atau detak jantung ini, nafas ini, kita gunakan dengan Yesus, maka saya mau pastikan kehidupan rohani kita akan bertumbuh ke arah yang sempurna. Kita semua butuh Yesus. Kita semua rindu untuk bersama-sama dengan Yesus. Kita semua adalah orang berdosa. Kita semua tidak layak di hadapan Tuhan. Kita semua adalah orang yang berdosa. Nah, saya mau bandingkan poin yang pertama ini dengan Yesaya pasal 6 ayat 5. Bagaimana kehidupan Nabi Yesaya ketika dia menggambarkan tentang kehidupannya yang berdosa itu. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 5, lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Sedangkan di dalam Roma pasal 7 ayat 24, penulis buku Roma menggambarkan seperti ini. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Mereka sementara menggambarkan, kedua tokoh ini sementara menggambarkan tentang keberdosaan mereka, ketidaksempurnaan mereka. Hidup di dalam kemiskinan rohani oleh karena dosa ini. Tetapi ketika mereka mau butuh Yesus, rindu untuk datang kepada Yesus, sebagaimana saudara dan saya, kita semua tidak terlepas dari dosa. Tapi ketika kita punya kerinduan, setiap waktu, setiap hari, setiap menit, setiap detik dengan Yesus, pastinya Yesus akan memberikan kemenangan. Iya, ketika kita berdosa, siapakah yang akan melepaskan kita dari tubuh maut ini? Iya. Dosamu merah seperti kermisi akan diputihkan, dan Allah setia dan adil akan mengampuni saudara. Inilah sebuah kemiskinan rohani dan terjadi duka cita. Dan poin yang kedua, penekanan dari kata duka cita ini adalah karena kekecewaan, duka cita karena kehilangan. Jadi ada dua penekanan dalam Matius pasal 5 ayat 4 ini, duka cita karena kemiskinan rohani, ketidaksempurnaan karena dosa, dan duka cita karena kekecewaan, duka cita karena kehilangan. Akan dihibur. Setelah kenaikan Yesus berjanji untuk mengirimkan penghibur yang lain. Dan itu adalah Allah Roh Kudus untuk tinggal bersama-sama dengan kita sebagai teman yang selalu hadir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rohani kita dengan kekayaan kasih karunia surga dalam menghadapi duka nestapa, kehilangan orang yang dikasihi. Itulah penekanan. Sehingga ketika Yesus naik ke surga, Yesus berjanji, aku akan memberikan seorang penolong, seorang penghibur
untuk menghibur, untuk memberikan kekuatan kepada saudara. Dan janji itu masih tetap relevan sampai sekarang. Ketika kita mengalami duka cita, kita mengalami kehilangan, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami krisis, kita mengalami pergumulan, Allah Roh Kudus ada di samping saudara dan saya untuk memberikan penghiburan. Ingat, berbahagialah orang yang berduka cita. Tapi dalam terjemahan King James Version dikatakan, diberkatilah orang yang berkabung, diberkatilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Pertanyaan, dari manakah kita akan mendapat penghiburan? Otomatis dari Allah Roh Kudus. Filipi pasal 2 ayat 1 mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di dalam Kristus ada penghiburan. 2 Korintus pasal 7 ayat 6. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami. 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Dari mana kita mendapat penghiburan? Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan itu bagi saudara dan saya. Ketika kita tidak sempurna, Dia menghiburkan kita. Ketika kita kehilangan, Dia akan menghiburkan kita. Di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya, pastinya kita akan dihiburkan. Itulah berkat terbesar yang akan dimiliki oleh saudara dan saya. Mengakhiri akan renungan saya di saat ini, Ellen G. White dalam khotbah di atas bukit, halaman 19, berbunyi demikian. Duka cita yang dinyatakan di sini adalah hati yang sungguh berduka karena dosa. Dan sementara seseorang ditarik untuk memandang Yesus yang ditinggalkan di atas kayu salib, dia pun akan merasa keberdosaan umat manusia. Dia akan melihat bahwa dosalah yang mencambuk dan menyalibkannya. Dia dipisahkan dari Allah oleh jurang dosa yang lebar, gelap dan dalam. Dan dia berduka cita dengan hati yang hancur. Duka cita seperti itu akan dihibur. Allah menyatakan kesalahan kita supaya kita boleh lari kepada Kristus. Dan melalui Dia, kita dibebaskan dari perhambaan dosa. Dan bergembira dalam kemerdekaan sebagai putra-putra Allah. Dalam penyesalan yang benar, kita boleh datang ke bawah salib itu. Dan disitulah kita ditinggalkan beban kita. Kiranya renungan kita di saat ini menolong kita untuk selalu dekat dengan Tuhan dan mendapatkan penghiburan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran firman-Mu di saat ini. Nasihat-nasihat indah yang keluar dari kehidupan-Mu menguatkan kami, memberikan sebuah pemahaman baru bahwa ketika kami ada di dalam Engkau, maka penghiburan yang sejati itu akan kami rasakan. Ketika kita masih berdosa, kita masih tidak sempurna, kita penuh dengan kesalahan, membatasi kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi dengan kehidupan yang demikian mendesak kami juga Tuhan untuk membawa diri kami lebih dekat kepadamu. Karena dengan Engkau maka hidup kami akan diperbaharui, disempurnakan, dan akan memenuhi standar kesempurnaan. Dan lebih daripada itu, ketika kita merasa kehilangan dan kecewa, ada Allah Roh Kudus yang selalu hadir di dalam kehidupan kami untuk mengangkat segala beban-beban hidup kami dan memberikan ketenangan bagi jiwa kami. Tolong kami ya Tuhan, agar supaya lewat pelajaran demi pelajaran, dari malam ke malam, dari hari lepas hari, dari program 100 hari berdoa ini, kehidupan kami akan senantiasa diperbaharui. Memberkati umat-umat Tuhan yang ada di rumah, baik secara pribadi, keluarga, dalam segala kehidupan mereka, biarlah tangan Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Bebaskanlah mereka dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan biarlah mereka tetap berada di dalam lindungan Tuhan.
Hamba berdoa biarlah berkat anugerah dan kasih karunia-Mu akan senantiasa tinggal dan menyertai mereka semua, sampai selama-lamanya, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.